2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama dan kedua. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hai para pendosa, betapa beruntungnya engkau memiliki Tuhan yang penuh belas kasih kepadamu. Karena keagungan dan belas kasihannya, kita para pendosa ini beroleh perlindungan dan dapat memanjatkan doa. Paulus dalam pelayanannya bukan sengaja memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus agar jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Perhatian Rasul Paulus sangat penting bagi kita para pembaca dan para pendengar saat ini. Jiwa-jiwa yang kehilangan arah dan penuh cacat celah. Mereka yang menunduk dan memanjatkan doa telah didengar oleh Allah. Kasih karunia dan belas kasihan Allah bukan untuk orang-orang yang hatinya suci dan hidupnya saleh, tetapi kepada para pendosa dan orang-orang bersalah. Realitas kehidupan manusia sangat dinamis. Ada banyak perkara bagi setiap insan yang menghidupi hidupnya di dunia ini. Di awal bulan Februari ini, mari bersukacita dan bergembira atas hidup, atas kasih karunia, atas belas kasih Allah kepada setiap ciptaannya. Hidup ini mencakup segalanya. Hidup mesti bergerak, bertindak. Hidup itu mesti bersuara. Inilah pekerjaan Bapa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sungguh mulia. Melalui ia, firman Allah dan nasihat agar saling bekerja sama, menjaga perdamaian, memelihara kasih karunia yang diberi percuma, tidak menyia-nyiakan kesempatan, supaya janganlah umatnya bersusah hati jika kecewa atas apa yang telah berlalu dan pergi, dan menyesalkan kesempatan yang telah lewat. Perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan adalah kesempatan yang tidak boleh umatnya sia-siakan. Tidak ada yang mampu melakukan hal ini selain Allah itu sendiri, di mana Ia berkenan kepada umat manusia, menjadi tanda bahwa Ia telah menyelamatkan semua yang dicintainya. Ia rela melalui Yesus Kristus berkenan untuk para pendosa agar selamat, bahkan mengikat janji dengan ciptaan yang dicintainya. Bukankah Ia adalah Allah yang seharusnya tidak perlu mengikat janji atau berjanji kepada siapapun? Hak sepenuhnya adalah miliknya, Sang Pencipta. Kasih karunia ini juga menjadi tanda bahwa manusia memiliki tanggung jawab atas hidup pemberian ini, agar dengan penuh ketaatan tetap menyuarakan perdamaian dan kalih welas, sama seperti yang telah dimandatkan yang ilahi. Kita semua harus menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Siapa yang lari dari tanggung jawab, menyangkal hakikat dirinya sebagai manusia. Maka, siapapun kita yang telah mengaku percaya dan menerima kasih karunia, hendaknya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Hiduplah, berbahagialah, bersukacitalah wahai kita para pendosa yang telah menerima belas kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami orang yang berdosa, sehingga kami memperoleh jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang kembali menuntun kami sebagai orang percaya untuk menjalani kehidupan kami.
Biarlah di hari ini kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dalam tugas, tanggung jawab, bahkan juga pelayanan kami, itu boleh menjadi berkat di dalam hidup kami, demikian juga di dalam kehidupan orang lain, untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah kami menjalani hidup ini dengan terus, tekun, dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.